Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Yusuf Tobroni, NIM 12402183255. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesehatan dan keselamatan kerja. Kesempatan kerja adalah banyaknya orang yang dapat tertampung untuk bekerja pada suatu perusahaan. Kesempatan kerja ini akan menampung semua tenaga kerja yang tersedia apabila lapangan pekerjaan yang tersedia masih mencukupi atau seimbang dengan banyaknya tenaga kerja. Kebijaksanaan negara dalam kesempatan kerja meliputi upaya-upaya untuk mendorong pertumbuhan dan perluasan lapangan kerja di setiap daerah, serta perkembangan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang tersedia agar dapat memanfaatkan seluruh potensi pembangunan di daerah masing-masing. Perluasan kesempatan kerja produktif bukan berarti hanya menciptakan lapangan usaha baru, melainkan pula usaha peningkatan produktivitas kerja yang pada umumnya disertai dengan pemberian upah yang setimpal dengan apa yang telah kita kerjakan. Pada dasarnya ada dua cara yang dapat ditempuh untuk memperluas kesempatan kerja. Yang pertama, pengembangan industri terutama padat karya yang dapat menyerap relatif banyak tenaga kerja dalam proses produksi. Yang kedua, melalui proyek pekerjaan umum seperti pembuatan jalan, saluran air, bendungan, jembatan, dan lain-lain. Adapun faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja yaitu yang pertama, kondisi perekonomian. Pesatnya roda perekonomian mencerminkan aktivitas produksi yang tinggi. Kapasitas produksi yang tinggi membutuhkan tingginya faktor produksi, diantaranya adalah tenaga kerja. Jadi banyak perusahaan yang menambah tenaga kerja baru. Yang kedua, pertumbuhan penduduk. Kualitas pertumbuhan ekonomi akan dipengaruhi oleh tingginya angka pertumbuhan penduduk. Oleh sebab itu, semakin tinggi jumlah penduduk akan mengurangi kesempatan orang untuk bekerja. Selanjutnya yang ketiga, produktivitas atau kualitas sumber daya manusia. Tingginya produktivitas dan kualitas sumber daya manusia akan mendorong tingginya tingkat kesempatan kerja, dan sebaliknya kualitas sumber daya manusia yang rendah akan kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan yang diinginkan. Selanjutnya, tingkat upah. Kenaikan upah yang tidak dibarengi dengan kenaikan kapasitas produksi akan menyebabkan pihak perusahaan akan mengurangi jumlah karyawan. Hal tersebut akan menurunkan tingkat kesempatan kerja. Selanjutnya, struktur umur penduduk. Semakin besar struktur umur penduduk yang digolongkan, maka kesempatan kerja akan menurun, dan juga sebaliknya. Selain melindungi karyawan dari kemungkinan terkena penyakit atau keturunan, usaha menjaga kesehatan fisik juga perlu memperhatikan berbagai kemungkinan karyawan memperoleh ketenangan atau tekanan selama mereka bekerja. Stres yang diderita oleh karyawan selama kerjanya sumbernya bisa dikelompokkan menjadi 4 sebab. Yang pertama yaitu bersifat kimia, yang kedua bersifat fisik, yang ketiga bersifat biologis, yang keempat bersifat sosial. Ketegangan tidak hanya menyerang tubuh manusia, tetapi juga pikiran manusia. Jika manusia tidak tahan terhadap ketegangan ini, mereka akan menjadi sakit. Karenanya, usaha yang perlu dilakukan adalah untuk menghilangkan sumber ketegangan. Menurut Mangkunegara, keselamatan kerja merujuk pada kondisi yang mana selamat dari penderitaan atau kerusakan atau kerugian di tempat kerja. Seorang manajer terus berhati-hati dalam bekerja untuk mengurangi bahaya atau resiko-resiko yang akan terjadi. Beberapa hal yang harus diperhatikan pada keselamatan kerja. Yang pertama, mengendalikan kerugian atau kecelakaan. Yang kedua, kemampuan untuk mengidentifikasi atau menghilangkan risiko yang
tidak bisa diterima. Yang ketiga, kesehatan. Contoh pada perusahaan keselamatan kerja. Contohnya itu pada pertambangan batu bara. Ini yang menjadi konsentrasi adalah tentang penerangan yang diterima operator alat berat di lokasi pertambangan pada malam hari. Untuk penerangan pada siang hari, operator tersebut mendapat penerangan secara alami dari matahari. Sedangkan untuk malam menggunakan lampu fluoresensi memenuhi kebutuhan penerangan di area tambangan. Selain penerangan di area tambang, beberapa tempat lain juga diperlukan seperti area office, workshop, kantin, laboratorium, dan area stockpile atau penimbunan sementara batu bara. Karena beberapa tempat dilakukan pekerjaan yang juga membutuhkan ketelitian yang tinggi, sehingga penerangan yang cukup sangat diperlukan pada tempat tersebut. Sekian dari saya, apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.